Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muhsinur rahimul khalaq. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu mutamima bima karimil akhlaq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi alal itlaq wa ala alihi wa ashabihil faizina binushil amati fil afaq. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Faqallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaiba. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang tanpa pandang orang, yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Allah yang maha kaya, yang tak bisa disamakan sama orang kaya yang ada di dunia. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman ceplik menuju zaman listrik, dari zaman onta sampai zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang berderang seperti sekarang ini. Sahabat yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa syaibah. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan berubun. Ketahuilah bahwasanya seorang pemuda itu harus kuat dan tangguh. Kenapa? Karena setiap pemuda adalah permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi sosok generasi yang unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Subhanul yaum rizalul ghad. Karena itulah Islam memberikan perhatian besar kepada mereka. Bahkan sejak dini di masa lalu banyak pemuda yang hebat. Mereka generasi sebelumnya adalah orang-orang yang hebat. Pemuda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa, pewaris peradaban dunia, maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Namun, melihat kondisi remaja sekarang, harapan itu menjadi sirna. Remaja seolah kehilangan identitasnya, kehilangan jati dirinya sebagai muslim yang memiliki karakter Islam. Remaja yang sekarang menjadi sosok yang keras mental, kering jiwanya, jumud dalam mencari solusi, dan seringkali jalan pintas yang dicari. Atas nama kebebasan berekspresi, remaja ugal-ugalan di jalan dengan alasan mencari jati diri. Pacaran, prisek menjadi kegiatan sehari-hari. Lebih mudah mencari pemuda pandai menyanyi daripada pandai mengaji. Lebih mudah mencari pemuda yang meniru Sinjongki daripada meniru Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Pemuda yang beriman adalah fitrah manusia yang memiliki hijrah tadayun, yaitu menjadi hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para pemuda di masa transisi, mereka lebih cenderung untuk senantiasa totalitas dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dengan diterapkannya sistem kapitalis sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan, mereka telah mencabut fitrah yang ada dalam diri mereka. Masa-masa berkualitasnya tidak diarahkan atau diatur oleh aturan Islam. Bingung mencari sosok panutan, maka lahirlah
dari rahim kapitalis sekuler ini. Pemuda yang sering identitas, pemuda yang kering identitas, bingung dan jumud, mereka tidak tahu dari mana mereka berasal, untuk apa mereka ada di dunia, dan tidak memahami bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat sejarah di masa kegemilangan Islam yang menerapkan aturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, lahir pemuda-pemuda unggul bersyariah Islam menjadi sosok ulama sekaligus ilmuwan seperti Ibnu Sina, Ibnu Rashid, Al-Khwarizmi, Al-Jahrawi, Jabir bin Hayyan. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ketaatan yang totalitas adalah bentuk pengambilan fitrah manusia yang sesungguhnya, menemukan jati diri dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum-hukum yang menjauhi larangan-larangannya. Robmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobah. Hadis riwayat Ahmad. Sobah adalah kecondongan untuk menyimpan dari kebenaran. Sahabat yang beriman, lantas apa saja kriteria pemuda yang beriman? Di antaranya yang pertama, pemuda yang beriman adalah memiliki kuat akidah. Bisa kita lihat dari kisah pemuda Ashabul Kahfi yang demi membela agama dan akidah, mereka rela meninggalkan kampung halamannya. Raja Meleka yang penuh kezaliman, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang kuat akidahnya sehingga kami memberikan petunjuk kepada mereka. Yang kedua, kriteria pemuda yang beriman adalah yang semangat belajar dalam agama. Karena kenapa? Karena mereka tahu pemuda belajar ilmu agama itu untuk menjadikan mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajin beribadah. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kriteria pemuda yang beriman adalah yang berakhlakul karimah. Baik akhlaknya kepada orang tuanya, tetangganya, sahabatnya, kepada orang yang lebih tua darinya, kepada orang yang lebih kecil darinya, ataupun kepada sesamanya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya adalah pemuda yang beriman adalah pemuda harapan bangsa. Dan 4 kriteria pemuda yang beriman. Yang pertama, kuat akidah. Yang kedua, semangat belajar dalam agama. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, berakhlakul karimah. Mungkin itu saja yang dapat Aaga Sofyan Ganteng sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.